Shalom keluargaku, selamat sore. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama dalam ibadah doa Rabu bersama keluarga masing-masing di rumah masing-masing. Untuk memulai ibadah doa Rabu ini, saya mengajak keluargaku untuk mengangkat pujian nomor 161, Allah ditinggikan. Bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Untuk doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Monika. Selamat malam Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kami datang di hadirat-Mu dalam persekutuan doa pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing. Biarlah Engkau memberkati acara persekutuan doa Rabu ini dari awal sampai akhir, supaya semua yang kami lakukan berkenan bagi Engkau ketika kami memuji-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan terlebih khusus ketika kami saling mendoakan satu dengan yang lain, terutama mendoakan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati semuanya yang bertugas pada malam hari ini, supaya semua yang dilakukan bisa menjadi dan menolong seluruh jemaat yang mengikuti, dapat mengikuti persekutuan dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih akan bersukacita bersama. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan pujian nomor 162, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkan
Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Deserli. Sebelum itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat sebuah nyanyian nomor 168, Bapakku Ajaib. Bapakku ajaib. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, ajar kami untuk selalu berharap kepadamu Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar akan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom keluargaku, kita bersyukur hari ini kita boleh melaksanakan ibadah doa Rabu kita. Walaupun kita melaksanakan di rumah masing-masing, tapi tidak menutup sukacita kita untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Renungan kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-27. Saya akan membaca. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, di sini saya memberi tema untuk renungan kita pada hari ini, yaitu percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya, jadi ketika kita memilih hidup ikut bersama dengan Tuhan, pastinya kita memiliki iman di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan, sepenuhnya hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Yaitu dikatakan bahwa ketika kita memilih mengikut Tuhan Yesus, kehidupan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi keluargaku, hidup di dalam Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah dan pencobaan hidup kita, ya. Apalagi kehidupan kita ketika kita mengikut Tuhan Yesus, kita berkata bahwa mengapa mengikut Tuhan Yesus itu terlalu banyak tantangan di dalam kehidupan kita, ya. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita hidup memilih pada Tuhan, kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah tujuannya untuk menguatkan kita. Nah, jadi saat kita berjalan dengan Tuhan, kadang kita berhadapan dengan angin ribut, ya. Melalui peristiwa ini, kita kembali diingatkan bahwa sering dalam hidup kita ini seperti murid-murid Tuhan Yesus, ya, keluargaku. Jadi kelemahan kita ialah ketika ada begitu banyak masalah dan ada banyak begitu persoalan dalam kehidupan kita, pencobaan, kita lupa dan kadang kita tidak mampu mengendalikan diri kita sendiri, ya. Kadang kita tidak mampu mengendalikan iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus. Justru sebenarnya yang ada yaitu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Itu seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Sering kita mengandalkan kekuatan kita sendiri ketika kita mengalami suatu masalah dan cobaan, ya. Seperti di dalam Injil Matius ini, ya, yang kita pelajari hari ini, di sini kita dapat belajar dari para murid Yesus bagaimana mereka menjadi sangat panik dan ketakutan karena angin ribut dan gelombang besar yang menghadang mereka saat itu, ya, yang menghadang mereka ketika mereka berada di atas perahu, ya. Jadi para murid sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Jadi kalau kita bayangkan, keluargaku bayangkan ketika kita di dalam perahu dan di atas laut, ketika gelombang, angin datang, pasti kita juga merasa ketakutan, ya. Namun dalam ketakutan murid-murid Tuhan Yesus itu, ketika angin ribut dan gelombang besar menghadang mereka di atas perahu, para murid di situ sangat ketakutan. Padahal keluargaku, kalau kita lihat di situ,
Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, ya. Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Ya, jadi hal ini sering kita alami juga, ya. Hal ini sering kita alami juga. Dalam Injil ini dikatakan sebelum Yesus menghardik angin dan danau, terlebih dahulu ia menantang keyakinan para pengikutnya. Ya, kalau kita lihat di ayatnya yang ke 26, di situ Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Ya. Jadi mengapa kalian takut? Ya, secara sederhananya, mengapa kita takut, hai orang yang kurang percaya? Ya, jadi Yesus pertama-tama mempertanyakan iman para murid-muridnya. Ya, Yesus mempertanyakan iman para murid-murid untuk tetap yakin dan percaya akan kuasa kebesarannya, agar mereka mengetahui bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka tidak usah takut lagi, ya, ketika mereka menyadari bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Ya, jadi keluargaku, seringkali kita membiarkan seringkali kita membiarkan Yesus tertidur seperti itu, ya, di dalam kehidupan kita. Artinya, kenapa saya katakan seperti itu? Karena seringkali kita tidak lagi berseru, berserah, dan memanggil Tuhan. Kita hanya sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, ya. Kita hanya sibuk dengan urusan pribadi kita, pekerjaan, mungkin kesibukan dengan tugas-tugas kita yang lain, ya, pekerjaan dan keinginan pribadi kita saja, ya. Kadangkala kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya pada kenyataannya di dalam kehidupan sebagai orang beriman, ketika mengalami permasalahan yang berat, kita sering panik dan menjadi takut. Padahal Yesus selalu ada dan dekat dengan kita, ya. Ia tidak pernah membiarkan kita, apalagi kita jauh daripada Tuhan. Jadi ketika kita memilih hidup percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita bagaimanapun kondisi kehidupan kita saat ini, baik kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga kita, bahkan pekerjaan kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, dan kita di sini Tuhan menginginkan kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Jadi saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita hari ini bagaimana mengajarkan kita bahwa iman akan Yesus selalu menjadi kekuatan dan dalam menghadapi segala masalah, ya. Jadi di dalam iman kita akan Yesus itu menjadi dasar kehidupan kita, menjadi kekuatan kita, ya. Namun kadangkala sebaliknya justru kita juga sering melupakan dan tidak percaya kepada Tuhan. Malah kita menganggap seakan-akan setiap persoalan, setiap masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita ini atau sakit penyakit yang ada itu datangnya dari Yesus, ya. Tanpa iman kepercayaan akan Yesus, saat ada masalah akan membuat kita stres, murung, putus asa, bahkan kita ingin menyerah dalam kondisi kita yang membuat kita takut, yang membuat kita gelisah. Namun di dalam pembacaan kita, Yesus mengajarkan kita untuk tetap percaya, untuk mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Jadi saudaraku, jangan merasa takut, jangan cemas, dan jangan bimbang di dalam menjalani dan dalam menghadapi setiap langkah hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dalam kondisi dan dimanapun kita berada, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, dan itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Orang percaya, kita menaruh pengharapan kita di dalam tangan Tuhan. Jadi oleh sebab itu Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus yang selalu setia dan ada dengan kita, ya. Mari kita selalu senantiasa mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Jadi itu renungan singkat kita pada hari ini. Biarlah kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, memilih untuk percaya kepada Tuhan. Artinya kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, keluargaku, di dalam kehidupan dan kondisi kita saat ini. Amin. Mari kita berdoa.
Terpuji namamu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak pilihan-Mu. Kami bersyukur Tuhan di mana kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap pribadi kami masing-masing, agar iman yang ada pada kami ini Tuhan tetap ada untuk selama-lamanya Tuhan, hingga pada saatnya nanti Tuhan memanggil kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam kehidupan kami ini Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terpuji namamu Tuhan Yesus, ini doa kami. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Namun sebelum itu, kita akan menyanyikan pujian nomor 164, Allah Kuasa. Melakukan segala perkara, Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Inilah iman kami bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang mengendalikan keseluruhan yang terjadi di alam semesta ini. Sebab itu kami datang bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami menyembah Tuhan. Kami datang dengan membawa setiap beban, persoalan, dan pokok doa kami. Kami mau berserah penuh kepada-Mu ya Tuhan. Kami menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Kami menunggu kuasa Tuhan satu persatu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami percayakan dan serahkan untuk keberadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Ketika kami masih terus berjuang, bergulat untuk menyelesaikan persoalan pandemi dengan segala dampak negatif di semua bidang ya Tuhan. Kami serahkan supaya Tuhan memberkati pemerintahan kami untuk menanggulangi dan menyelesaikan pandemi ini, dengan memberkati setiap para ahli yang bekerja tanpa lelah untuk menemukan, menciptakan vaksin antivirus, sehingga ini akan sangat menolong bagi kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan akan terus memberkati untuk setiap tenaga kesehatan yang berjuang di dalam menolong setiap korban yang ada, pasien-pasien karena COVID-19 yang ada ya Tuhan. Berkati mereka supaya mereka terus dalam perlindungan Tuhan, dengan semangat, dengan keyakinan untuk bisa menolong sesama, yaitu pasien penderita COVID-19. Demikian juga kami menyerahkan untuk setiap keberadaan masyarakat Indonesia. Biarlah kami bersatu untuk mencegah penularan dan mencegah untuk perluasan dari COVID-19 ini ya Tuhan. Kami menyerahkan supaya kami taat pada protokol kesehatan yang ada. Kami menyerahkan supaya protokol kesehatan tidak membatasi kami, tetapi akan menolong kami, melindungi kami dengan hati-hati kami menjalani kehidupan ini. Tetap bekerja, tetap bersosial, tetapi dengan tetap menjaga dengan sungguh-sungguh
protokol kesehatan yang ada. Kami terus menyerahkan ya Tuhan untuk dampak secara meluas, secara khusus untuk keberadaan ekonomi, supaya Tuhan akan pulihkan, bangkitkan. Perusahaan-perusahaan boleh tetap bertahan sehingga tidak ada PHK besar-besaran. Kami tetap bisa berusaha, bekerja di sektor apapun ya Tuhan. Kami menyerahkan supaya kami bisa melewati masa-masa sulit ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana pilkada di akhir tahun di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Semarang. Kami rindu pilkada boleh berjalan dengan aman, dengan tertib, dan ini menjadi pesta rakyat untuk menentukan kepala daerah yang akan menjadi pemimpin kami. Kami yakin Tuhan turut campur tangan untuk menghadirkan seorang pemimpin. Kami rindu pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami rindu akan adanya pemimpin yang benar-benar bekerja demi kemakmuran, kesejahteraan, dan perkembangan bagi kota, bagi Kabupaten Semarang ini ya Tuhan. Terlebih kami rindu pemimpin yang boleh menolong di dalam pekerjaan baptis yang ada di Ungaran, yaitu Klinik Baptis Mitra Setia, supaya kedepannya sungguh-sungguh kami bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjadi rumah sakit, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk GBI-ku, kami berdoa untuk keluargaku, setiap keluargaku dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam usaha mandiri, dalam pendidikan, dalam sekolah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah kami terus ada dalam kasih perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami dengan nyaman, damai beraktivitas. Kami menyerahkan setiap kebutuhan-kebutuhan kami, Tuhan yang akan memenuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan untuk setiap usaha kami, biarlah itu menjadi berhasil, oleh karena Tuhan yang menolong kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami yang sekolah supaya mendapatkan prestasi, supaya bisa dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, menjadi kesaksian yang harum melalui kehidupan anak-anak kami ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk keluargaku yang oleh karena kondisi di usia lansia, Tuhan akan terus memberikan kekuatan kesehatan. Bagi keluargaku yang karena sakit, Tuhan akan sembuhkan. Kami yakin kuasa Tuhan tak terbatas bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk setiap pribadi yang mengakses channel saluran YouTube kami ini, baik itu dalam sekolah minggu, doa Rabu maupun ibadah minggu. Biarlah terberkati, biarlah kami boleh merasakan sukacita setiap kali mendengarkan atau mengakses saluran YouTube kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.